Beberapa orang komen di Instagram katanya kalau mau punya uang pensiun yang cukup jalannya adalah dengan korupsi. Jangan deh ya, jangan deh ya. Karena sebenarnya ada jalannya kok. Coba dengerin deh. Kalau kita nabung 1 juta rupiah dari usia 25 tahun sampai dengan 58 tahun, which adalah usia pensiun di tahun 2024, kita bakal punya uang yang lebih besar dibanding dengan gaji PNS yang udah pensiun. Setiap bulannya lebih gede. Percaya nggak? Nih, coba kita lihat ya data dari katadata.co.id. Kita lihat golongan yang paling tinggi, yaitu golongan 4E. Mereka akan punya gaji 6,3 juta rupiah, 6,4 juta rupiah setiap bulan. Oke, sebelum kamu mikir bahwa video ini adalah iklan investasi atau iklan investment kripto dan lain-lain, stop di sana. Karena video ini adalah video independen, video ini pure hanya untuk sharing. This is big sister advice. From sister to sister, from sister to brother, no sponsor, no advertisement, gak ada iklan, no money involved here. Oke, back to the point. Di zaman sekarang kalau kita ngomong hemat pangkal kaya atau nabung pangkal kaya, kayaknya kurang relevan. Karena memang gak ada satu orang pun yang bisa menjadi kaya hanya dengan menabung. Sebagai contoh, kalau kita nabung 1 juta rupiah dari usia 25 tahun ke 58 tahun, berarti kita 33 tahun nabung uang 1 juta rupiah setiap bulan. Berarti 1 juta kali 12 bulan kali 33 tahun. Pada saat usia kita 58 tahun, kita akan punya uang 396 juta rupiah. Apakah uang itu cukup untuk membiayai pensiun kita? No, nggak cukup dong pastinya. Apalagi kalau ditambah dengan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang mengatakan bahwa angka kematian rata-rata di Indonesia adalah di usia 70 tahun, berarti kita punya 12 tahun hidup tanpa penghasilan. Kalau 396 juta dibagi 12 tahun, berarti dalam setahun kita punya uang 33 juta saja untuk hidup. Berarti dalam sebulan kita punya uang 2,75 juta rupiah untuk hidup. Apakah itu cukup di masa tua kita? Oke, tiap orang berbeda. Ada yang bilang cukup, ada yang bilang nggak cukup. Tapi coba kita bandingin kalau kita menabung 1 juta rupiah dari usia 25 tahun ke 58 tahun dengan return 10% setiap tahun, kita bakal punya uang di usia 58 tahun nanti 3 miliar dengan melakukan hal yang sama, hanya menabung 1 juta setiap bulan. Tapi yang satu hanya ditabung, yang satu diinvestasikan dengan return 10% per tahun. Sama-sama pada saat usia 58 tahun, yang satu punya 396 juta, yang satu punya 3 miliar. Di sini kita lihat bahwa investment menjadi penting. Compound interest is the most important thing in our life, everybody. Sebagai gambaran ya, kalau kita invest di saham memang returnnya 10% setiap tahun. Tapi kalau kita mau nabung di reksadana, kita bakal punya rata-rata return 7-8% setahun. Baik lagi, compound interest adalah kunci, di mana uang kita berkembang bukan hanya dari uang yang kita tabung, tapi juga dari interest atau return investment kita. Jadi kalau udah nabung setiap bulan dan diinvest, jangan diapa-apain, jangan disentuh, jangan dilihat, lupakan kalau kita punya uang di sana. Just do it every month. Nah, sekarang pertanyaannya, sanggupkah kita melakukan hal yang sama terus-menerus setiap bulan selama 33 tahun? Kan dari perhitungan ini kita lihat sendiri bahwa dengan 3M yang kita punya di usia 58 tahun bisa membiayai 12 tahun usia pensiun kita yang tanpa penghasilan itu. Kalau 3M dibagi 12 tahun, berarti per tahun kita punya sekitar 250 juta. Berarti per bulan kita bisa punya uang sekitar 20 juta rupiah. Dan jangan lupa ya, uang 3M itu tetap harus diinvestasikan, tapi udah bukan di saham lagi, lebih ke yang konvensional, bisa ambil reksadana atau deposito. Intinya adalah untuk melawan inflasi. Oke, itu adalah contoh buat kamu yang nonton video ini dan ada di usia 25 tahunan. Gimana dengan yang di usia 30 tahun, 35 tahun, atau 40 tahunan? Apakah terlambat? Banyak orang bilang, udah nggak usah mikir jauh-jauh, nikmatin aja hari ini, nikmatin blessing dan hasil kerja keras yang kamu punya. You deserve it. Tapi banyak juga dari kita yang menyadari bahwa hidup cuma satu kali. Gimana caranya supaya hidup kita nggak susah-susah amat? At least nggak susah dari sisi financial, dari sisi duit, karena hidup udah susah. Yang perlu kita sadari adalah tidak ada kata terlambat.
untuk memulai merencanakan keuangan kita di hari depan. Berapapun usiamu, 25, 30, 35, 40, tidak ada kata terlambat. Problem terbesar adalah menunda. Berapa uang per bulan yang harus ditabung tanpa harus mikir 2 kali lagi nanti pada saat tua cukup apa enggak? Tentu saja kalau kita start di usia 40 tahunan akan lebih berat dibanding dengan yang usia 25 tahunan. Karena pada saat kita mulai di usia 40 tahunan, kebutuhan kita udah banyak. Mungkin kita udah berkeluarga, udah punya pasangan, udah punya lifestyle yang kita suka, dan perubahan itu akan lebih susah. Beda dengan kalau kita memulai lebih awal. Jadi berapa banyak uang yang kita butuhkan pada saat kita tua, itu benar-benar tergantung dari lifestyle kita. Tapi kita ambil rata-rata deh, kalau pada saat usia pensiun itu kita butuh 2-3 M. Kita juga ngomongin profil resiko, seberapa besar resiko yang bisa kita ambil. Kita harus investment di mana. Let's say kali ini kita mau ambil untuk usia 25, 30, dan 35 tahun, kita akan invest uangnya di saham. Dan di usia 40 tahunan kita invest di reksadana. Rata-rata return dari saham 10%, rata-rata return dari reksadana adalah 7-8% per tahun. Buat kalian yang di usia 25, 30, atau 35 tahun, kita mau ambil target 3 miliar pada saat usia 58 tahun. Dan buat kalian yang di usia 40 tahunan, kita mau ambil target 2 miliar pada saat kita usia 58 tahun nanti. Jadi kalau kita hitung dengan compound interest, di usia 25 tahunan, menabung 1 juta setiap bulan selama 33 tahun ke depan dengan return 10% per tahun, kalian akan punya uang 3 miliar. Buat yang usia 30 tahunan, menabung 1,7 juta per bulan selama 28 tahun ke depan, kalian akan punya uang 3 miliar. Buat yang usia 35 tahunan, menabung 3 juta per bulan dengan return 10% per tahun selama 23 tahun ke depan, kalian akan punya uang 3 miliar. Buat usia 40 tahunan, menabung 5 juta sebulan selama 18 tahun ke depan dengan return 7% setahun, karena kita mau lebih konvensional, kalian akan punya uang 2 miliar di usia 58 tahun nanti. Kalau setelah dengerin hal ini, terus kalian langsung ngeliat saham-saham, aduh tahun lalu returnnya berapa, saham yang mana yang tahun lalu returnnya 10%? No, don't do it. Karena investment yang kita lakukan adalah investment jangka panjang, bukan dalam waktu setahun atau 2 tahun. Kita ambil investment ini untuk 33 tahun ke depan. Coba kita lihat saham-saham dari perusahaan yang besar, berapa returnnya dalam 20 tahun terakhir. Itu adalah cara untuk melihat return investment setiap tahun. Rata-rata 10%. Jadi bukan tahun lalu returnnya berapa, tapi dalam waktu 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir returnnya berapa, kemudian kita rata-rata dalam 1 tahun returnnya berapa. Tujuan dari sharing hari ini adalah untuk memberikan peace of mind buat kita semua, supaya kita nggak usah mikir lagi, aduh kalau kita invest uang segini cukup nggak ya, nabung segini cukup nggak ya, karena memang nggak ada batasan kan kalau memang kita nggak pernah ngitung berapa uang yang cukup pada masa tua kita nanti. Tapi kalau kita sudah tahu yang namanya compound interest, di mana kita harus menabung, kemudian kita punya returnnya jangan diambil, biarin ada di sana, jadi uang yang ada bertumbuh dan dibungain lagi, dapat return lagi, well hopefully punya uang yang cukup pada saat kita pensiun nanti. Atau mungkin kita nggak mau pensiun karena kita mau terus bekerja dan mau terus berkarya. Karena memang sepanjang hidup kita nggak punya opportunity atau punya privilege untuk bisa bekerja di bidang yang kita suka. By the time kita punya uang yang cukup untuk membiayai hidup kita mulai mengejar passion kita. Sebagian besar dari kita adalah sandwich generation. Saya harap juga dengan sharing hal ini, kita tidak menciptakan another sandwich generation dan kita bisa bertanggung jawab dengan hidup kita di masa tua kita nanti. Let's do our best, let God do the rest, karena memang kewajiban kita adalah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin waktu, kerja keras, uang, sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebijaksana mungkin. Buat kamu yang udah nonton, please share apakah investment 1 juta, 1,7, 3 juta, atau 5 juta itu berat atau ringan buat kalian di usia kalian, dan apa plan ke depan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman atau sanak saudara yang membutuhkan. This is Big Sister Advice. Mari bertumbuh bersama.